good luck. Ingat, di Fin888 nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke, thank you semua. Enjoy this video. Ingat, di Fin888 nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede tanpa pernah peduli soal keamanan dana, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke Sobat Trader, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita yang sangat heboh ya tentang Fin888, yaitu bagaimana keterlibatan seorang yang bernama Peter V. Suvandri dalam Fin888. Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi ini adalah laporan langsung ya, mulai tanggal 26 Juli 2022 karena sudah banyaknya janji-janji manis dari Fin888 ya, afidavit di grup-grup tele, akhirnya keluarlah laporan polisi. Ini adalah laporan polisinya. Kepada yang terhormat Kasubdit 5 Tipideksus Bareskrim Mabes Polri, perihalnya adalah laporan informasi dan mohon penelusuran ya. Kita lihat di sini. Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh Pak Octavianus selaku kuasa hukum dari Fin888 ya, yang sudah saya hubungi dan langsung memberikan laporan ini kepada saya. Kita lihat sendiri, bertindak untuk dan atas nama klien kami berdasarkan surat kuasa dengan ini. Kami Octavianus ya, Octavianus Setiawan, yang kedua adalah Davidson Samosir sebagai pemegang kuasa pelapor dan tim kuasa hukum paguyuban solidaritas Fin888 dengan yang 400 orang tadi ya. Dengan ini mohon perhatian Bapak sebagai berikut ya. 1. Bahwa pada tanggal 25 Juli kami telah ditunjuk oleh Caroline Sabatini sebagai tim kuasa hukum pelapor atau saksi korban robot trading Fin888 dengan nomor laporan polisi ya, tanggal 11 Februari atas nama pelapor Caroline Sabatini Tarigan. Bahwa laporan klien kami yang dibuat pada tanggal 11 Februari hingga saat ini status perkara tersebut di atas masih dalam penyelidikan dan belum juga naik menjadi penyidikan ya. Belum naik menjadi penyidikan dari Februari loh ya. Bahwa pada sekitar bulan Juli pelapor dan para korban dikirimkan informasi yang disampaikan oleh admin grup melalui grup Telegram bernama Fin888 Indonesia yang diduga dikendalikan oleh orang yang bernama Peter V. Suvandri ya. Jadi admin grup Telegram Fin888 di Indonesia diduga dikendalikan oleh orang yang bernama Peter V. Suvandri ya, dan orang-orang suruhannya. Dalam grup Telegram tersebut ditemukan link-link ya, bahwa link tersebut di atas dapat diakses atau diunduh hasil afidavit, surat keterangan di bawah sumpah. Jadi afidavit itu adalah surat keterangan di bawah sumpah atau bukti yang dikeluarkan oleh Sam Goh selaku pendiri dan penanggung jawab Samtrade selaku broker yang ditunjuk oleh Fin888, dan telah klien kami terjemahkan secara tersumpah juga melalui penerjemah tersumpah. Bahwa hingga saat ini pun pihak penyidik juga belum berhasil melakukan pemanggilan kepada Peter V. Suvandri ya. Penyidik pun masih melakukan pemanggilan terhadap Peter V. Suvandri, dan beberapa kali dipanggil yang bersangkutan selalu mangkir tanpa alasan yang jelas. Jadi pada saat dipanggil Peter V. Suvandri itu selalu mangkir, padahal laporan polisinya ternyata sudah masuk ya. Bahwa dalam bukti lampiran ya, pada halaman 54 sampai dengan 59 perihal entitas perorangan Indonesia disebutkan bahwa dalam butir 98 disebutkan Sam Goh atau pihak Samtrade bahwa saudara Cahyadi Raharja atau inisial TJ melakukan representatif perwakilan dari Samtrade online trading bisnis di wilayah Indonesia. Selain nama tersebut, di atas diakui juga bahwa uang di bank, uang tunai dan atau emas milik nasabah Fin888 Indonesia selain disimpan oleh saudara Cahyadi Raharja atau inisial TJ juga disimpan oleh orang berinisial MC yang terkonfirmasi melalui alamat email statement.dailyreport@gmail.com. Dalam butir 99 sampai dengan 100 berdasarkan informasi yang diberikan kepada Sam Goh, penelusuran langsung ke rekening pada tanggal 4 Februari disebutkan bahwa rincian atas uang milik para korban nasabah Fin888
Indonesia, baik uang tunai, uang dalam rekening tabungan atau emas yang disimpan oleh Cahyadi Raharja, disimpan dalam beberapa rekening milik perusahaan dan pribadi antara lain. Ini ada banyak perusahaan yang terlibat, yaitu pertama PT Raja Wali Bintang Mandiri, PT Samudra Giat Indonesia, PT Samudra Indonesia Mandiri, PT Giat Pratama Mandiri, PT Giat Bangun Indonesia. Dan perorangan, Saudara Cahyadi Raharja, orang berinisial MC, Suryani Dewi Juwono, Edi Marianto, dan Beni Juharto. Bahwa rincian atas uang milik para korban nasabah Fin888 Indonesia, baik uang tunai, uang dalam rekening tabungan, atau emas sejumlah 100 kg, yang disimpan atau disembunyikan oleh TJ dan MC, disimpan dalam beberapa rekening perusahaan milik perusahaan dan pribadi adalah berjumlah 61.200.000 US dollar. Ya, kursnya adalah 16.639. Adalah senilai 1.018.306.800.000 rupiah. Wow, luar biasa sekali. Berdasarkan seluruh uraian kami di atas untuk mencegah celah bagi para pelaku untuk mengalihkan uang berikut aset benda hasil kejahatan, dikhawatirkan para pelaku melarikan diri ke luar negeri. Bukti-bukti link URL yang kami sajikan kepada penyidik dihapus oleh para pelaku dan menjadi kadaluarsa. Kami berharap kepada yang terhormat Bapak Kasubdit Tipideksus Bareskrim untuk melakukan penelusuran terhadap laporan informasi tersebut di atas, segera memanggil pihak-pihak tersebut, berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mengamankan aset-aset hasil tindak kejahatan, dan memberikan kepastian hukum kepada para korban robot trading Fin888 yang sejak 11 Februari 2022 hingga saat ini statusnya masih dalam tahap penyelidikan. Demikian surat laporan informasi dan mohon penelusuran kami sampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih. Ya, ini waktu bulan Juli ini suratnya dilaporkan dan katanya waktu bulan Juli itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, dan sekarang kita lihat setelah November 2022 apa yang terjadi? Kita lihat keluarlah surat dari polisi, ya, keluarlah dari surat dari polisi tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Ya, keluar pada tanggal 12 Oktober 2022, ya, keluarnya baru di bulan Oktober. Mari kita lihat. Rujukan laporan polisi, ya, nomor sekian tanggal 11 Februari, kemudian surat perintah penyelidikan itu di tanggal 16 Juni, ya. Kemudian gelar perkaranya itu di tanggal 10 Oktober 2022 dan suratnya keluar di 12 Oktober. Kita lihat. Ini adalah surat asli, ya, dari polisi. Sehubungan dengan rujukan tersebut, diinformasikan perkembangan hasil penyelidikan terhadap laporan polisi yang saudara buat di Bareskrim Polri terkait adanya dugaan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida atau dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan pencucian uang, di mana komunitas Fin888 menawarkan investasi dengan janji keuntungan 7% sampai dengan 10% per bulan, ya. Dengan janji keuntungan 7% sampai 10%. Dana nasabah dipisah dengan dana operasional dan dijamin dengan asuransi Finacom. Ya, dijamin dengan asuransi Finacom apabila broker scam dijamin aman. Trading forex real bukan manipulasi dan tidak ada unsur MLM. Namun apa yang dijanjikan tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 atau pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan atau pasal 378 atau pasal 372 dan pasal 3 atau pasal 4 dan pasal 5 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh saudara Peter V. Sufandri, ya, diduga dilakukan oleh saudara Peter V. Sufandri, ya. Berdasarkan gelar perkara yang telah dilaksanakan, saat ini penyidik telah menaikkan status laporan polisi pada tanggal 11 Februari dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi dari tadi penyelidikan akhirnya naik sidik, ya, ke tahap penyidikan.
Apabila saudara membutuhkan keterangan lebih lanjut, dipersilahkan untuk menghubungi penyidik Subdit 5 ya, dan tim dengan nomor telepon sekian-sekian. Demikian untuk menjadi maklum. Nah, ini akhirnya disebut di sini dengan jelas nama Peter V. Sufandri ya. Dari penyelidikan akhirnya naik menjadi penyidikan ya. Berarti sangat besar ya kansnya untuk Peter V. Sufandri ini bisa menjadi tersangka ya. Bagaimana proses hukumnya nanti kita akan saksikan kelanjutannya seperti apa, dan akan terus saya update tentang ini. Oke, mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat ya. Ini adalah bukti sah. Jadi buat para bebek-bebek dungu ya, terutama member-member Vin 888 yang sampai saat ini masih membela seorang Peter V. Sufandri ya, ini adalah bukti sah ya dari polisi ya. Bukti surat langsung ya, surat asli dari polisi yang dengan jelas menyebutkan nama Peter V. Sufandri ya. Jadi buat para bebek dungu, sudah sebaiknya jangan pernah berharap lagi dengan yang namanya Peter V. Sufandri, karena sudah jelas namanya sudah masuk dari tim penyelidikan akhirnya naik menjadi sidik, dan sangat besar kemungkinan nanti beliau juga akan menjadi tersangka ya. Oke, mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat buat para korban Vin 888 supaya bisa tetap berjuang untuk memperjuangkan dananya ya, karena dananya ternyata sudah tidak berada di Semtrade ya, dananya itu berada di Indonesia ya. Dan bagaimana sebenarnya dananya, nantikan video saya selanjutnya tentang siapakah Cahyadi Raharja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.